Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan usaha kita semua untuk menuntut ilmu menjadi jalan untuk kita semua menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak harap mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap menunjukkan sikap yang baik dalam belajar, walaupun memang belajar kita akhir-akhir ini melalui daring ya, tetapi mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan semangat, tidak putus asa untuk terus dan terus mencari ilmu. Ya, karena ingat, mencari ilmu itu adalah kewajiban kita selaku muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jika ini sebuah perintah dari Allah dan Rasul-Nya, maka jika kita melaksanakannya, insya Allah akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, kita akan meneruskan materi yang 2 minggu lalu kita bahas. Sebelum kita masuk kepada tema tentang sholat qashar, Bapak ingin mengulang sedikit tentang materi yang kemarin, yakni tentang sholat jama'. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak kemarin, bahwa sholat jama' itu artinya secara bahasa adalah mengumpulkan. Jadi jama' itu artinya mengumpulkan. Jadi sholat jama' itu artinya sholat wajib yang dikumpulkan. Nah, sedangkan menurut istilah, sholat jama' itu ialah mengumpulkan 2 sholat wajib pada satu waktu, baik dikerjakan pada waktu sholat yang pertama ataupun pada waktu sholat yang kedua. Contohnya, sholat zuhur digabung dengan sholat asar, atau sebaliknya, sholat asar dengan sholat zuhur. Kemudian sholat maghrib digabung dengan sholat isya, atau sebaliknya ya, sholat isya digabung dengan maghrib. Nah, anak-anakku, kemudian selanjutnya kemarin bahwa jama' itu, sholat jama' ada 2 macam. Pertama jama' takdim, yang kedua jama' takhir. Apa jama' takdim itu? Jama' takdim itu adalah mendahulukan atau memajukan. Jama' takdim yaitu mengerjakan 2 sholat fardu dengan cara dilaksanakan di awal waktu. Contohnya seperti mengerjakan sholat asar pada waktu sholat duhur. Jadi asarnya belum datang waktunya, tapi telah kita kerjakan pada waktu duhur digabung dengan sholat duhur. Atau mengerjakan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Isya waktunya belum datang, tapi kita lakukan, kita gabungkan, kita kumpulkan dengan sholat maghrib. Jadi isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Jadi didahulukan. Nah, kemudian yang kedua jama' takhir. Apa itu jama' takhir? Jama' takhir itu artinya diakhirkan. Jadi jama' takhir adalah mengerjakan 2 sholat fardu dengan cara diakhirkan. Contohnya,
mengerjakan sholat duhur pada waktu sholat asar, atau mengerjakan sholat maghrib pada waktu sholat isya. Nah, anak-anakku, rukhsah atau kemudahan yang lain yang Allah berikan kepada kita pada saat kita musafir atau dalam perjalanan, selain menjamak sholat yang tadi Bapak jelaskan, menggabungkan dua sholat wajib, juga selain menggabungkan, kita juga sekaligus bisa mengqashar. Mengqashar sholat. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan pada saat kita bepergian. Nah, anak-anakku, boleh kalian dilihat nanti di halaman 14 ya, bab 3. Di sana ada bagian B ya, tentang sholat qashar. Nah, anak-anakku, kita bisa lihat B, sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Nah, sebelum kita menjelaskan atau mengartikan sholat qashar, maka kita mengartikan dulu apa sih yang dimaksud dengan qashar itu. Qashar adalah bahasa Arab ya, qasrun ya, qasara, qasira, yang artinya meringkas atau memendekkan. Jadi sholat qashar itu adalah memendekkan jumlah rakaat sholat fardu. Jadi memendekkan jumlah rakaat sholat fardu dengan cara diringkas atau dipendekkan jumlah rakaatnya. Misalkan sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang dimaksud dengan mengqashar, meringkas atau memendekkan itu adalah ya, memendekkan atau meringkas jumlah rakaat yang tadinya 4 rakaat ya, karena ini kemudahan yang Allah berikan pada saat kita dalam perjalanan, maka yang 4 rakaat itu diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, anak-anakku, meringkas atau mengqashar sholat hukumnya mubah atau boleh bagi, sekali lagi nih, bagi kita yang sedang dalam perjalanan. Nah, jika kita berada di rumah kita masing-masing, maka kita tidak boleh mengqashar sholat ya, memendekkan jumlah rakaatnya tidak boleh kalau kita sedang berada di tempat kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing. Nah, jadi mengqashar sholat itu hukumnya boleh, mubah bagi kita atau siapapun yang sedang dalam perjalanan, dan ini merupakan sebuah keringanan atau rukhsah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Nah, perjalanan seperti apa? Yakni perjalanan sebagaimana dibolehkannya untuk menjamak sholat. Apa perintahnya? Apa dalilnya? Dalilnya itu, perintahnya itu terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 101. Nah, kalian boleh dilihat ya di halaman berikutnya. Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Kurang lebih artinya adalah apabila kamu bepergian di muka bumi, artinya bepergian kemana saja, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholat. Artinya tidak apa-apa kalau kita sedang dalam perjalanan untuk memendekkan rakaat ya, jumlah rakaat sholat yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat.
Kemudian jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Nah, anak-anakku, di dalam melaksanakan sholat qashar ini, ya, jika kita dalam perjalanan ada beberapa hal. Jika kita ingin melaksanakan sholat qashar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menjama dan mengqashar sholat fardu hanya dilakukan ketika sedang bepergian. Ya, tadi pada minggu kemarin Bapak telah jelaskan, menjama itu kan menggabungkan dua sholat fardu. Nah, di dalam perjalanan ini, ketika kita dalam perjalanan, maka kemudahan itu Allah tambah. Selain kita bisa menggabungkan dua sholat fardu, menjama juga kita bisa sekaligus mengqashar. Contoh, sholat asar kita gabungkan dengan sholat duhur misalkan. Jika kita tidak mengqashar, maka jumlah rokaat keseluruhannya menjadi 8 rokaat. Tetapi Allah kemudian memberikan kemudahan. Selain menjama, sekaligus kita bisa mengqasharnya. Yang tadinya sholat asar dan duhur menjadi 8 rokaat kalau dijama. Tetapi kalau jama sekaligus diqashar, yang 8 rokaat itu bisa menjadi 4 rokaat. Ya, kenapa? Karena diqashar. Duhurnya 2 rokaat, asarnya 2 rokaat. Nah, yang kedua, apabila sedang mukim, mukim itu artinya berada di tempat sendiri. Ya, berada di rumah kita sendiri. Ya, nah ini harus diperhatikan nih. Apabila sedang mukim atau berada di tempat sendiri, hanya diperbolehkan untuk menjamak takhir saja. Itu pun dalam keadaan terpaksa. Jadi, kalau kita sedang di rumah, diperbolehkan untuk menjamak takhir. Ya, tidak boleh diqashar. Dan itu pun dalam keadaan terpaksa. Ya, jadi ingat nih, kalau kita, boleh enggak kita di rumah menjamak? Boleh. Ya, tetapi dalam keadaan terpaksa, dan itu pun tidak boleh jamak takdim. Artinya ketika kita berada di rumah nih, ya, kita mendahulukan ya sholat asar kita kerjakan di waktu duhur, sedangkan kita berada di rumah, tidak boleh. Ya, tetapi yang boleh adalah menjamak takhir. Ya, duhur dikerjakan pada waktu asar, itu pun dalam keadaan terpaksa dan tidak menjadi kebiasaan. Ketiga, sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Nah, tidak boleh ya. Sholat subuh itu waktunya tersendiri. Dia tidak boleh dijamak dan tidak boleh diqashar. Yang keempat, sholat yang bisa diqashar hanya sholat duhur, isya, dan asar. Atau sholat yang bisa diqashar itu hanya sholat yang jumlah rakaatnya itu 4. Contoh duhur, isya, dan asar. Pak, bagaimana kalau menjama sekaligus mengqashar sholat maghrib dan isya? Bisa. Ya, ingat, menjama menggabungkan dua sholat wajib, misalkan maghrib dengan isya, kita ingin sekaligus mengqashar. Bagaimana? Kan maghrib 3 rakaat. Kita kerjakan maghrib seperti biasa. Misalkan kita sedang menjama takdim dan sekaligus diqashar. Sholat isya ditarik ke maghrib misalkan. Nah, kita ya melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat ya. Kemudian digabungkan sekaligus diqashar dengan sholat isya. Isyanya 2 rakaat. Jadi maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya menjadi 2 rakaat. Yang kelima, orang yang hendak bepergian atau masih berada di tempat tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat. Jadi ketika kita akan bepergian, ya,
sebentar lagi akan masuk waktu duhur misalkan. Duhur dulu. Ya, karena tidak boleh. Duhur dulu, baru setelah itu berangkat. Kecuali waktunya masih lama ke duhur. Misalkan jam 10 kita mau berangkat, nunggu duhur itu masih lama. Nah, kita mending berangkat. Nanti sholat duhurnya kita laksanakan di jama' atau jama' qashar di dalam perjalanan. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun harus dijama' dan dikosor, sholat harus tetap dilaksanakan oleh seorang muslim. Mengapa? Sebagai upaya menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tidak boleh tergoda oleh godaan duniawi, melainkan harus berkukuh hati, ya, istiqomah bahwa dirinya adalah seorang muslim yang mempunyai kewajiban melaksanakan sholat, ya, terutama sholat 5 waktu. Sebaliknya, ia harus tegar dan komitmen terhadap janjinya sebagai seorang muslim yang taat, yakni mau melaksanakan perintah Allah, khususnya sholat, meskipun harus dijama' dan dikosor. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya dalam penjelasan yang lain dikatakan, orang yang dalam perjalanan yang tidak maksiat. Artinya salah satu syarat orang yang dalam perjalanan boleh menjama dan sekaligus qashar adalah perjalanannya itu bukan untuk maksiat atau untuk berbuat dosa. Tidak boleh. Ya, makanya bepergiannya itu harus diniatkan untuk beribadah. Contohnya bersilaturahim ke rumah kakek nenek, ke rumah saudara, ya. Nah, itu boleh mengumpulkan sholat jama' dan qashar, yaitu mengumpulkan 2 sholat dan bersama-sama, dengan itu memendekkannya pula. Sholat duhur dan asar dipendekkan menjadi 2 rakaat lalu dijamakan dengan jama' takdim atau takhir. Demikian juga sholat isya dipendekkan menjadi 2 rakaat lalu dijamakan dengan sholat maghrib atau digabungkan yang jumlahnya 3 rakaat dengan jama' takdim atau jama' takhir. Cara mengerjakan sholat jama' dengan qashar tidak berbeda caranya dengan mengerjakan sholat jama', ya. Selain dari jumlah rakaatnya, yaitu pada sholat qashar dikerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan sholat yang 3 rakaat dan 2 rakaat tidak boleh diqashar lagi. Ya, jadi yang 3 rakaat mah tetap. Ya, misalkan kita menjama sekaligus mengqashar sholat maghrib dan isya, maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya menjadi 2 rakaat. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan ya nanti pada kesempatan yang lain Bapak akan men-share ya video tata cara pelaksanaan sholat jama' dan qashar. Untuk sementara bab 3 tentang sholat jama' dan sholat qashar sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dengan bab 4 dengan judul yang berbeda. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ya bisa mempraktekkan sholat jama' dan qashar ini manakala kalian sedang dalam perjalanan, baik itu berwisata, kemudian bersilaturahim ke rumah nenek, kakek, atau ke rumah saudara, maka kalian bisa mempraktekkan ya sholat jama' dan qashar, atau sholat jama' sekaligus mengqashar atau memendekkan jumlah rokaatnya. Nah, anak-anakku, sekali lagi mudah-mudahan belajar kita hari ini menjadi belajar yang sangat bermanfaat, belajar yang penuh dengan makna, dan mudah-mudahan kalian bisa menyimak video penjelasan dari Bapak ini
dengan sebaik-baiknya. Demikian anak-anakku penjelasan tentang sholat qashar pada kesempatan ini ya. Bapak tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.